Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ya, tapi sebelum membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, itu ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus menentukan data terbesar dan data terkecil. Kemudian yang kedua, menentukan jangkauan atau range dengan rumus R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang ketiga, kalian harus menentukan banyaknya baris pada tabel tersebut dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya, dengan N itu adalah banyaknya data ya. Kemudian yang keempat, kalian harus menentukan panjang kelas interval, ya, dimana kita bisa menggunakan rumus P sama dengan R per K. Dan yang terakhir adalah menentukan frekuensi atau banyaknya siswa yang mendapatkan nilai pada interval yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa memperhatikan contoh berikut ini. Oke, di sini ada contoh data nilai ulangan matematika dari 50 siswa adalah sebagai berikut, yaitu ada datanya. Data tersebut adalah data hasil nilai ulangan matematika dari 50 siswa. Nah, sebelum membuat tabel distribusinya, kita harus menentukan beberapa langkah, di mana yang pertama kita menentukan data terbesar dan data yang terkecil. Artinya di sini adalah nilai ulangan terbesar dan nilai ulangan yang terkecil dari data yang disajikan. Bila dilihat, ya, data yang terbesar dari nilai ulangan matematika siswa itu adalah 79 ya. Ini kita tulis di sini 79. Kemudian data nilai ulangan terkecilnya itu ada di 45. Ini ada di sini. Kita tulis 45. Itu yang pertama. Selanjutnya kita harus menentukan jangkauan atau range-nya dengan rumus R sama dengan data terbesar kurangi data terkecil. Tadi data terbesarnya adalah 79. Data terkecilnya 45. Berarti 79 kurangi 45 itu hasilnya adalah 34. Ini. Nah, kemudian kita juga harus menentukan banyaknya kelas atau nanti banyaknya baris yang akan kita buat pada tabel distribusi ya. Rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, ini untuk 1 dan 3,3 itu adalah ketentuan rumus, jadi tidak boleh dirubah dengan angka yang lain. Sementara untuk N itu tergantung dari data yang disajikan. Karena tadi datanya adalah 50 siswa, maka N-nya itu adalah 50. Jadi kita bisa tulis 1 tambah 3,3 log 50. Nah, bagaimana cara menghitung log 50? Itu kalian bisa menggunakan kalkulator seperti ini. Di sini ada kalkulatornya. Saya ulangi. Nah, di sana kalkulatornya itu ada sin, kostan, ln, log. Nah, yang kita gunakan adalah log. Berarti kita klik log, kemudian tulis angka 50. Hasilnya keluar. Nah, di sini banyak sekali ya angka di belakang komanya. Kalian cukup
menuliskan 3 angka di belakang koma dengan melakukan pembulatan. Di sini hasilnya adalah 1,698997 sekian. Nah, kita ambil 3 angka di belakang koma berarti 1,698. Tapi setelah angka 8 itu adalah angka 9. Nah, 9 itu lebih besar dari 5, maka kita lakukan pembulatan dengan naik ke atas 1. Sehingga hasilnya itu menjadi 1,699. Kita boleh tulis di sini sama dengan 1 tambah 3,3 dalam kurung 1,699. Nah, setelah itu kalian kalikan 3,3 kali 1,699 ya. Sini hasilnya 1 tambah 6067. Nah, baru dijumlahkan menjadi 6,6067. Nah, di sini kita lakukan pembulatan yang 6,6067 itu kita lakukan pembulatan karena angka di belakang komanya lebih dari 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Jadi angka 6 yang ada di depan komanya kita tambahkan 1 sehingga apabila dibulatkan ini menjadi 7. Nah, jadi banyaknya baris yang nanti kalian buat untuk nilai ulangannya itu ada 7 baris. Kemudian yang keempat, kita juga harus menentukan panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan R bagi K, di mana R tadi adalah range atau jangkauan dan K itu adalah banyaknya kelas. Kita tadi sudah tahu, berarti tinggal masukkan P sama dengan range-nya adalah 34 dan K-nya kita bulatkan tadi menjadi 7 ya. 34 bagi 7 itu hasilnya 4,85. Nah, ini juga sama, kita lakukan pembulatan karena angka di belakang komanya lebih dari 5, maka kita lakukan pembulatan dengan menambahkan 1 untuk angka yang ada di depan koma. Sini 4, kita tambahkan 1 berarti hasilnya pembulatannya itu adalah 5. Nah, jadi interval dari setiap barisnya itu akan ada 5 nilai. Ya. Nah, apabila angka di belakang komanya kurang dari 5, maka pembulatan tidak harus ditambah 1. Misalkan kalau hasil akhirnya itu adalah 4,32, nah, maka pembulatannya adalah 4, seperti itu. Nah, setelah ketentuan ini kalian peroleh, barulah masuk ke tabelnya. Ya. Tabelnya di sini kan ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ke-7. Nah, itu adalah banyaknya kelas yang tadi kita peroleh ya. Kemudian untuk interval, mana yang disebut dengan interval ini? Interval-intervalnya mulai dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Nah, di sini dituliskan 45 sampai 49. Itu artinya di sana memuat nilai 45, 46, 47, 48, 49. Ada 5 nilai sesuai dengan panjang interval kelas yang tadi kan sudah disebutkan, panjang interval kelasnya adalah 5. Nah, setelah 49 lanjutkan di baris yang kedua itu 50, berarti 50, 51, 52, 53, 54. Baris yang ketiga mulai dari 55, 55, 56, 57, 58, 59 dan seterusnya sampai baris terakhir itu ada di 75, 76, 77, 78, 79 seperti itu. Biar saya hapus dulu.
Untuk memudahkan ya, kalian bisa menggunakan kolom turus ya, sama seperti kemarin. Berarti kita akan menghitung ada berapa siswa yang mendapatkan nilai antara 45 sampai 49. Tentunya ini harus dilihat dari data ini ya. Nah, berarti 45 sampai 49 itu ada berapa orang ya? Kalian tinggal cek saja dari data yang disajikan ini. Nah, di sini saya sudah menyajikan turusnya, di mana siswa yang mendapatkan nilai ulangan dari 45 sampai 49 itu ada 5 orang. Berarti kita tulis di frekuensinya itu 5. Kemudian untuk siswa yang mendapatkan nilai ulangan antara 50 sampai 54 itu ada 10. Kemudian siswa yang mendapatkan nilai 55 sampai 59 itu ada 8 orang. Ini yang mendapat nilai antara 60 sampai 64 itu ada 12. Kemudian 65 sampai 69 itu ada 6 orang. Yang ini 70 sampai 74 itu ada 4 orang, dan ini ada 5 orang. Nah, kalau kita jumlahkan keseluruhannya itu haruslah ada 50 ya, karena tadi jumlah siswa yang mengikuti ulangannya itu adalah 50 siswa. Jadi ketika kalian membuat tabel, tetap jumlahnya harus 50, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, ini bisa kita cek 5 tambah 10, 5 tambah 5 itu 10, tambah 10 20, tambah 12 32, tambah 8 40, dan tambah ini 6 tambah 4 10, berarti 40 tambah 10 50, itu sudah benar. Atau kalian juga bisa menyajikannya tanpa menggunakan turus ya, seperti ini. Tinggal kita masukkan tadi 5 10 8, ini 5, ini 10, 8, ini 12, ini 6, ini 4, ini 5, ini 5. Jadi jumlahnya 50. Seperti itu cara penyajiannya. Nah, di sini ada keterangan. Keterangan dari tabel ya, dimana yang pertama banyaknya kelas interval atau banyaknya baris itu ada 7 ya, seperti tadi hitungannya. Yang pertama, baris yang pertama nilainya dari 45 sampai 49, baris kedua itu 50 sampai 54, baris ketiga 55 sampai 59, baris keempat itu 60 sampai 65, baris kelima 65, baris keempat itu 60 sampai 64, baris kelima 65 sampai 69, baris ke-6 70 sampai 74, dan baris ke-7 itu 75 sampai 79. Ya, sesuai dengan tadi nilai terbesar dan terkecilnya ya. Kemudian untuk nilai 45, 50, 60, 65, 70, 75 di setiap barisnya tadi itu disebut dengan batas bawah kelasnya. Ya, atau batas bawah intervalnya. Yang bisa disingkat B besar dengan B kecil. Sementara nilai 49, 54, 59, 64, 69, 74, dan 79 pada setiap barisnya tadi itu disebut dengan batas atas kelas di baris tersebut, atau bisa disingkat dengan huruf B besar dan A. Nah, di sini juga ada tepi bawah kelas, di mana tepi bawah kelas itu atau TB itu rumusnya adalah BB atau batas bawah kurangi dengan 0,5, sementara tepi atas kelas itu adalah BA atau batas atas ditambah 0,5. Dan untuk nilai tengah kelasnya di masing-masing baris itu kalian bisa menggunakan rumus 1/2 kalikan batas atas tambah batas bawah. Contoh di sini kita
ambil untuk interval kelas pertama ya, atau baris pertama, di mana nilainya itu adalah 45 sampai 49. Nah, TB-nya atau tepi bawahnya itu adalah 45 kurang 0,5, hasilnya 44,5. Dan tepi atasnya itu adalah 50. Sorry, itu bukan 59 tapi harusnya 49 ya. Ini saya ganti. Ini harusnya 49 kurang 0,5 sama dengan tambah ya, bukan kurang. Tambah berarti jadi 49,5. Itu untuk tepi atasnya. Dan nilai tengahnya kita bisa hitung dengan 1/2 kalikan dengan hasil penjumlahan 49 tambah 45, atau 1/2 kalikan dengan 94, atau bisa dibilang 94 bagi 2 hasilnya 47. Jadi 47 ini itu adalah nilai tengah pada kelas tersebut. Seperti itu contohnya. Nah, itu tadi bagaimana cara menyajikan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ya, apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang dipahami, bisa langsung diketik di kolom komentar dan akan langsung saya jawab. Ya, mudah-mudahan materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik, kalian juga bisa memahaminya dengan baik. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.